Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Prof. Saya akan membawakan presentasi masa depan Internet of Things di pengaruh perguruan tinggi, analisis perubahan paradigma dan pengembangan Smart Campus tahun 2031 sampai 2036. Di mana latar belakang IoT berkembang dari konektivitas mesin menjadi infrastruktur yang menghubungkan ruang fisik, data, dan pengambilan keputusan. Kampus kini dipahami sebagai ekosistem siberfisik, bukan sekedar kumpulan gedung dan sistem informasi yang berdiri sendiri. Pendorong utama 5G, jaringan 5G, komputasi awan atau penyimpanannya, sensor berdaya rendah, ahli edge computing, dan kerangka IMT. Masalah nyatanya, integrasi multi-vendor, skalabilitas, visualisasi data, bukan sekedar jumlah sensor. Argumen utama, keberhasilan Smart Campus ditentukan oleh tata kelola, tujuan pendidikan, dan perlindungan hak pengguna, bukan kecanggihan dashboard. Perubahan paradigma pengelolaan kampus. Basis laporan sama dengan basis situasi, di mana kebutuhan reaktif bergeser menjadi prediktif berbasis data waktu nyata. 2. Proyek terpisah atau platform terintegrasi, di mana arsitektur modular memisahkan lapisan perangkat, data, dan aplikasi. 3. Efisiensi atau nilai akademik, di mana data kampus menjadi living laboratory untuk riset lintas disiplin. Kampus perlu menentukan keputusan mana yang boleh diotomatisasi, mana yang memerlukan persetujuan manusia, dan mana yang tidak boleh didasarkan pada data sensor. Terus, pembelajaran dan laboratorium adaptif. 1. Di ruang belajar pintar, di mana sensor okupasi, pencahayaan, suhu, dan kualitas udara menyesuaikan kondisi ruang dan secara otomatis berdasarkan konteks pengguna. Terus ada laboratorium terpantau, di mana peralatan dipantau jarak jauh, kerusakan diprediksi, dan remote laboratory memungkinkan eksperimen lintas lokasi. Terus ada layanan kontekstual, di mana navigasi aksesibel, informasi keberatan perpustakaan, dan pengingat perubahan ruang berbasis persetujuan, bukan pengawasan. Terus manajemen gedung, energi, dan lingkungan, di mana 1. Pemeliharaan prediktif, digital twin menggabungkan usia peralatan, getaran, temperatur, dan riwayat kerusakan untuk memperkirakan waktu perawatan atau mengurangi penghentian layanan. 2. Green IoT, limbah elektronik global mencapai 26 juta ton pada 2022, itu menurut itu dan UNTAD 2024. Kampus harus menghitung keuntungan bersih, bukan hanya penghematan listrik pada gedung tertentu. 3. Privasi okupasi, di mana radar mmWave dapat menghitung orang tanpa identitas atau citra wajah. Prinsip desain paling tidak invasif dan tidak mencapai tujuan, menurut Baral et al. 2024. Tantangan utamanya, di mana ada keamanan siber, setiap perangkat IoT menambah titik masuk jaringan. NIST CSIP 2.0 menekankan inventaris perangkat, segmentasi jaringan, dan enkripsi sepanjang hidup siklus. 2. Privasi data, pola lokasi dan waktu dapat mengidentifikasi individu. Privasi by design melalui minimisasi data, deteksi singkat, dan transparansi menjadi keharusan. Terus ada interoperabilitas, mana API terbuka, protokol standar, dan arsitektur modular, mencegah ketergantungan vendor dan mengunci data institusi. Terus ada keberlangsungan energi, di mana sensor dapat kasus penggunaan nyata dan pemrosesan digital. Setiap perangkat perlu memiliki rencana akhir, masa pakai, dan jalur daur ulang. Implikasi sosial dan etika,
Satu, kesenjangan digital, di mana layanan pokok harus tetap dapat diakses melalui berbagai kanal, perangkat pinjaman, kios layanan, dan desain fleksibel harus menjadi bagian dari proyek, bukan tambahan. Terus dua, ada function creep, di mana data yang dikumpulkan untuk efisiensi ruang tidak boleh digunakan untuk menilai kehadiran staf tanpa persetujuan. Terus ada akuntabilitas otonom, tanggung jawab tidak boleh dipindahkan ke algoritma. Keputusan berisiko tinggi harus dapat ditinjau manusia dengan prosedur audit dan jalur pengaduan. Terus ada reskilling SDM, di mana transformasi tidak boleh hanya mengurangi tenaga kerja. Pegawai perlu memahami cara membaca dan mengawasi sistem otomatis. Terus yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, kejadian kampus tidak diukur dari sebanyak lingkungan mampu mengawasi manusia, tetapi dari seberapa baik teknologi membantu manusia belajar, bekerja, dan berkolaborasi secara tanggung jawab. Smart kampus yang berhasil yaitu kampus yang cerdas secara teknis, sekaligus bijaksana secara sosial dan etis. Terus rekomendasinya, 1. Susun arsitektur jangka panjang sebelum pengadaan, pisahkan lapisan sensor, jaringan data, dan aplikasi. 2. Prioritas kasus bernilai tinggi, pemotongan energi, kualitas udara, dan keselamatan laboratorium. Terus 3. Wajibkan API terbuka, portabilitas data, dan strategi keluar dari vendor dalam setiap pengadaan. Yang terakhir, keputusan otomatis berisiko tinggi, tetap di bawah pengawasan manusia dengan prosedur audit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Prof. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.